Pemirsa, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang lepas pantai Peru pada Minggu 28 Desember kemarin. Gempa ini membuat sejumlah warga terbangun dan berhamburan keluar rumah. Warga berdiri di luar rumah mereka di Chimbote, Peru. Setelah gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang lepas pantai negara itu pada hari Minggu kemarin yang membuat banyak orang terbangun dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dilansir dari Reuters, hingga Senin 29 Desember ini getaran terasa hingga kawasan pesisir sehingga warga di sejumlah daerah sekitar pusat gempa meningkatkan kewaspadaan. Adapun Pusat Seismologi Eropa Mediterania atau IMSC menyatakan epicentrum gempa berada di sekitar 94 km tenggara kota Trujillo dengan kedalaman antara 30 hingga 66 km. Trujillo merupakan salah satu kota besar di Peru dengan populasi lebih dari 700.000 jiwa. Peru berada di kawasan cincin api Pasifik, jalur aktivitas seismik aktif yang membentang di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Setiap tahun negara ini mengalami sedikitnya 400 gempa bumi yang dapat dirasakan penduduk akibat kondisi geologis tersebut. Menjelang pergantian tahun, dunia pernah menyaksikan bangkrutnya perusahaan terbesar sepanjang sejarah. Bukan perusahaan teknologi atau bank raksasa modern, melainkan kongsi dagang legendaris asal Belanda, yakni Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Setelah 2 abad berjaya dan menguasai separuh dunia perdagangan, perusahaan ini runtuh akibat penyakit klasik yang masih relevan hingga kini, yakni korupsi massal di tubuh internalnya. VOC didirikan Kerajaan Belanda pada 20 Maret 1602 sebagai alat utama eksploitasi wilayah Asia, khususnya Nusantara. Dari tanah Indonesia, VOC mengeruk rempah-rempah bernilai tinggi untuk dijual mahal di pasar Eropa. Dalam waktu singkat, perusahaan ini menjelma menjadi raksasa global. Kekuasaan VOC bahkan melampaui korporasi biasa. Mereka mencetak uang sendiri, membangun angkatan perang, menantangani perjanjian diplomatik hingga menentukan nasib kerajaan-kerajaan lokal. Tak berlebihan bila banyak literatur modern menyebut VOC sebagai perusahaan terbesar yang pernah ada. Valuasinya diperkirakan mencapai 8,2 triliun dolar Amerika Serikat. Ini melampaui gabungan raksasa modern seperti Apple, Microsoft, dan Meta. Meski begitu, angka tersebut sempat diperdebatkan. Lojewicz Petram penulis World's First Stock Exchange pada tahun 2014 menilai nilai VOC hanya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun ia menegaskan angka itu tetap sangat fantastis untuk ukuran abad ke-17. Sayangnya kejayaan itu tak abadi. Memasuki awal 1700-an, VOC mulai menunjukkan gejala keropos dari dalam. Sejarawan MC Rick Fluffs dalam sejarah Indonesia modern pada 1999 mencatat, akar kemunduran VOC terletak pada buruknya tata kelola keuangan. Harga emas tengah mencatatkan rekor tertinggi dalam puluhan tahun terakhir. Kontrak berjangka emas yang diperdagangkan di New York telah melonjak hampir 71% sepanjang tahun ini dan berada di jalur menuju kenaikan tahunan terbaik dalam 46 tahun terakhir. Terakhir kali emas mencatatkan kinerja setinggi ini adalah ketika Jimmy Carter masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu krisis sedang berlangsung di Timur Tengah, inflasi melonjak tajam dan AS berada di tengah krisis energi. Namun peningkatan harga emas dinilai belum selesai dari prediksi sejumlah analis, sehingga investor disarankan untuk tidak buru-buru melepas kepemilikan emas. Saat ini ketidakpastian global masih menghantui banyak negara, mulai dari perang dagang, perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel-Iran hingga Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Dalam situasi ini, investor cenderung beralih ke aset lindung nilai seperti emas. Senior Market Strategist di World Gold Council menjelaskan, dalam kondisi seperti ini, emas semakin menarik sebagai instrumen diversifikasi strategis dan sumber stabilitas. Emas dinilai sebagai investasi yang tangguh dan diyakini mampu mempertahankan nilainya di tengah krisis, lonjakan inflasi, maupun pelemahan nilai mata uang.
Analis JP Morgan Chase memperkirakan harga emas berpeluang menembus $5.000 Amerika Serikat per troy ounce pada 2026. Emas juga dinilai diuntungkan oleh kebijakan pelonggaran moneter Federal Reserve. Saat suku bunga turun, imbal hasil obligasi ikut melemah sehingga daya tarik emas justru meningkat. Kita ke hot news yang terakhir, terjadi insiden kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus penumpang di Guatemala atau tepatnya di Jalan Raya Antar Amerika. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu dan mengakibatkan 15 orang meninggal dunia setelah kendaraan tersebut terperosok ke dalam jurang. Diketahui 15 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas ini yang meliputi 11 pria, 3 wanita, dan seorang anak di bawah umur. Selain korban tewas, sekitar 19 orang yang terluka telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit di dekat lokasi kejadian. Insiden ini kecelakaan yang terjadi di Departemen Solola, tepatnya di antara kilometer 172 dan 174, sebuah area yang dikenal sering tertutup kabut tebal sehingga membatasi jarak pandang pengemudi. Bus yang sedang melakukan perjalanan antara Guatemala City dan Departemen San Marcos di perbatasan Meksiko jatuh ke dalam jurang sedalam hampir 75 meter atau sekitar 250 kaki. Hingga kini penyebab kecelakaan ini belum diketahui pasti. Peristiwa tersebut menambah catatan kelam transportasi di negara tersebut, di mana pada awal tahun 2025 lebih dari 50 orang juga tewas dalam kecelakaan bus besar lainnya yang jatuh ke jurang di luar Guatemala City.